Sopandi Ahmad di sini. Pada tayangan ini saya ingin berbagi bagaimana saya menggunakan PC jadul saya yang sampai sekarang masih saya gunakan. Saya rakit mulai tahun 2007 silam dan sampai saat ini masih bisa saya gunakan dan berjalan menggunakan Debian Linux. Nah, sekalian saya pengen memperkenalkan bagaimana sebenarnya berjalannya sistem operasi berbasis Linux ini di sebuah PC yang bahkan sudah jadul sama sekali pun gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa spesifikasi dari PC ini prosesornya masih menggunakan Core 2 Duo yang pada masanya pada saat itu ini lagi ngetren-ngetrennya, dan saya menggunakan RAM 3 GB sementara untuk VGA-nya sendiri masih on board. Nah, di sini coba kita mulai dari proses booting. Nah, ini mulai saya nyalakan ya. Dan di sini terlihat masih gelap. Dan pada awal dinyalakan yang tampil pertama ini adalah informasi dari PCB-nya sendiri, dan bisa dibaca di sini bahwa PCB yang digunakan, motherboard yang digunakan itu adalah Asus. Dan kita lihat dia berlanjut ke GRUB ya. Di sini GRUB ini kalau seandainya kita menginstal sistem operasi secara dual boot atau itu di bagian GRUB inilah kita bisa memilih sistem operasi manakah yang akan dijalankan, yang akan di boot gitu ya. Oke, kita lihat lagi selanjutnya di bagian ini ada proses ya. Prosesnya agak lama ya, maklum karena penyimpanannya sendiri saya masih menggunakan HDD, masih menggunakan hard disk dengan kapasitas 80 GB. Walaupun begitu, untuk OS-nya sendiri saya hanya menggunakan 20 GB saja. Percaya atau tidak, 20 GB yang saya alokasikan untuk OS ini itu yang terpakai saat ini itu hanya sekitar 8 GB saja. Nah, itulah kenapa sampai saat ini saya masih menggunakan masih setia menggunakan sistem operasi berbasis Linux. Dan kenapa saya memilih Debian? Itu sebenarnya asal muasalnya karena pada saat itu saya itu menggunakan Ubuntu, karena dibilang bahwa Ubuntu itu adalah sistem operasi distribusi dari Linux yang mudah digunakan gitu ya, apalagi dengan tampilan GUI-nya cukup intuitif. Nah, ini kita lihat dulu, sudah sampai ke halaman display manager ini namanya ya, dan di sini saya masukkan username serta password. Oke, langsung deh akan tampil halaman desktopnya. Dan seperti apa halaman desktopnya? Ini dia ya. Ini halaman desktopnya. Oke, langsung aja kita lihat nih. Pada halaman desktop saya ini itu kosong sekali, beda dengan tampilan GUI pada Windows di mana ada tombol start dan lain-lain. Nah, saya menggunakan i3 Window Manager. Alasannya karena Window Manager ini cukup ringan digunakan, dan bisa dilihat nih di sini ada penggunaan, ada kapasitas 7,7 GB, ada resource usage, kemudian koneksi jaringan, ada informasi tanggal, kemudian jam ya di bagian bawah ini, dan ini yang berangka 1 ini merupakan virtual desktop. Saat ini saya menggunakan virtual desktop di desktop 1, saya kasih nama ya. Dan di sebelah kanan ini bawaan dari paket Chonky, di mana di sini ada informasi mengenai waktu, penggunaan RAM,
saat ini, terus swap ya, virtual memory, CPU-nya sendiri, prosesornya, penggunaan kapasitas dari harddisknya dan lain-lain ya. Ini menggunakan paket Chonky. Dan kita lihat aplikasi ini saya akses tidak melalui tombol start seperti di Windows. Jadi ini namanya D menu. Ini bawaan otomatis. Ini bawaan dari i3-nya sendiri. Dan contohnya misalkan nih aplikasi paling dasar itu file manager. Saya gunakan Nautilus. Dan di sini bisa kita lihat pada file manager ini kita bisa mengelola file dan folder secara GUI. Walaupun sebenarnya pada Linux ini ngetrennya sih ya, pada Linux itu berbasis perintah atau command line interface, tapi tetap aja ya untuk beberapa keperluan, untuk beberapa kebutuhan saya tetap menggunakan GUI. Alasannya sih supaya lebih hemat aja. Nah, ini saya berpindah ke virtual desktop yang kedua, di mana pada contoh di sini saya mengakses Firefox ya. Firefox sebagai browser. Nah, jadi nggak perlu khawatir, beberapa paket itu sudah disediakan sesuai dengan kebutuhan. Dan bagi saya browser ini adalah salah satu aplikasi sejuta umat yang saat ini paling banyak digunakan. Nah, ini saya kembali ke desktop pertama, dimana di sini saya coba mengakses terminal emulator. Nah, disinilah ciri khasnya Linux, dimana beberapa perintah bisa kita kerjakan hanya menggunakan baris perintah atau command line ya. Nah, ini kemudian saya coba membuka file text editor ya, text editor Geany. Nah, untuk beberapa keperluan misalkan membuat halaman HTML dan lain-lain, ini saya menggunakan text editor ini. Nah, tak kalah penting juga saya coba install aplikasi Office. Dan aplikasi Office yang saya gunakan di sini adalah OnlyOffice Desktop Editor. Ini lagi proses, agak lama prosesnya karena saya install melalui Snap. Itu entah kenapa prosesnya agak sedikit lama. Jadi kita tunggu saja. Dan ya lama banget ya ternyata ya. Nah, selain menggunakan aplikasi Office ini, saya juga dalam pembuatan dokumen itu menggunakan LaTeX, dimana untuk editor LaTeXnya sendiri saya menggunakan Gumi, karena Gumi ini cukup mudah digunakan. Terus dia udah kebuka ternyata ininya, aplikasi Office-nya. Nah, ini Gumi nanti dulu ya. Untuk aplikasi Office ini kan yang paling penting 3 hal aja. Bisa ngetik. Ini pembuatan dokumen ya. Kemudian satu lagi spreadsheet, atau kalau dalam Microsoft Office itu namanya Excel. Nah, di sini juga tersedia ya spreadsheet-nya. Dan yang ketiga tuh presentasi. Jadi ya Office ya itu aja gitu. Kalau nggak untuk ngetik, untuk spreadsheet untuk ngitung-ngitung, untuk pengelolaan hitungan yang kompleks yang melibatkan baris kolom, dan satu lagi ya untuk presentasi. Jadi untuk penggunaan di Linux ini, ketika saya membutuhkan aplikasi Office ya, saya salah satunya menggunakan ini. Walaupun ada alternatif lainnya, misalkan bisa aja kita gunakan WPS ya, bisa aja kita gunakan LibreOffice dan lain-lain. Ini tergantung pilihan, namanya juga open source, jadi kita bebas aja lah mau milih yang mana. Kebetulan saya pilih yang ini. Nah, untuk pembuatan dokumen ini saya kebanyakan menggunakan Gumi ini, dimana pemprosesnya sendiri menggunakan LaTeX. Sebelah kiri ada perintah-perintah LaTeX, dan di sebelah kanan bisa kita lihat langsung bagaimana tampilannya jika diubah ke PDF. Ini kelebihan Gumi yang saya suka, ringan, tidak begitu banyak proses. Jadi saya setia menggunakan Gumi ini.
Oke, kita lihat di desktop yang kedua. Tadi saya buka browser ya, dan tidak hanya Firefox yang bisa kita gunakan di sistem operasi berbasis Linux ini. Ada juga browser lainnya yang tak kalah populer, ini Chromium juga saya gunakan untuk menyimpan beberapa akun Google, beberapa akun dan produk Google. Nah, untuk nonton, muter musik, saya menggunakan SM Player. Jadi Linux juga bisa untuk hiburan gitu ya. Nonton drakor aja mah bisa lah pakai Linux. Udah gitu nggak bikin haus RAM dan prosesor gitu. Itulah enaknya. Kadang saya menggunakan ini ya. Jadi untuk nonton movie panjang-panjang juga saya nggak khawatir ketika menggunakan Linux ini. Dan satu lagi sebenarnya ya, kalau pernah dengar bahwa di Linux itu jarang kena virus, itu kenyataannya memang seperti itu. Tidak ada virus untuk Linux kecuali pembobolan ya. Nah, selanjutnya nih ada aplikasi untuk edit video, dan saya menggunakan PTV. Cukup sederhana banget, walaupun hanya cutting, tapi ya lumayan lah untuk ngegabungin serpihan video sehingga menjadi sebuah video yang utuh. Ini ringan banget digunakan, tidak haus akan memori dan penggunaan prosesor, dan video ini pun diedit menggunakan PTV ini ya. Dan kemudian untuk menampilkan gambar banyak paket lainnya sebenarnya, dan di sini saya menggunakan Shotwell. Alasannya dengan Shotwell ini saya bisa langsung melakukan perubahan terhadap gambar, misalkan mengubah saturasi, crop, dan resize, itu bisa langsung digunakan di sini. Jadi ini untuk untuk viewers gambar ataupun edit gambar ya, tapi nggak ngedit seperti Photoshop. Nah, jadi intinya beberapa aplikasi sudah tersedia di sistem operasi berbasis Linux ini, jadi nggak perlu khawatir akan kebutuhan berkomputer gitu ya sehari-hari. Dan ini adalah halaman dari simple screen recorder, di mana layar ini direkam. Dan itulah tur sistem operasi berbasis Linux yang saya gunakan di PC jadul saya. Cukup, kalau kita lihat sih nggak terlalu saya tadi cuma buka-buka aja aplikasinya, jadi tidak terlalu nampak bagaimana performancenya. Tapi bagi saya sehari-hari untuk beberapa keperluan ringan ini cukup membantu lah. Oke, itu dia tayangan saya kali ini, berbagi mengenai bagaimana sistem operasi berbasis Linux yang saya gunakan, Debian versi 10, berjalan di PC jadul saya. Semoga tayangan ini bisa membantu kamu bagi yang sedang kepikiran, siapa tahu mau mencoba untuk migrasi ke sistem operasi berbasis Linux. Dan jika ada yang pengen dibahas di channel ini mengenai bagaimana aplikasi di Linux, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.